Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Owl 32 semuanya. Kembali lagi kita bertemu di acara Bincang-Bincang Buku. Kali ini saya bersama Bu Aisyah. Bu Aisyah ini adalah seorang guru fisika SMA Negeri 32 Jakarta. Bagaimana kabar Bu Aisyah? Alhamdulillah baik. Bu Aisyah adalah salah seorang guru yang meminati novel-novel yang ditulis oleh Agatha Christie. Iya betul Pak Andika, saya punya banyak koleksi buku-buku dari Agatha Christie. Oke, boleh tahu dong Bu Aisyah, apa latar belakang Bu Aisyah suka novel-novel detektif ya, itu dari Agatha Christie? Bisa dijelaskan? Bisa disampaikan? Oke. Kalau misalnya dari detektifnya itu sendiri, sebenarnya saya suka nonton Conan dari lama. Itu kalau detektifnya ya Pak ya. Cuman kalau untuk membaca buku detektif, saya itu awal mulanya kayaknya nyoba aja beli salah satu buku di Intermedia Depok Timur. Salah satu buku menarik perhatian saya, Agatha Christie. Saya nyobain satu buku. Terus ternyata kok seru ya dibacanya. Karena bikin saya pengen terus baca sampai akhir gitu. Nah terus habis itu ternyata ada teman saya di Twitter, zaman dulu di Twitter ya, Twitter. yang ngebahas juga salah satu karya Agatha Christie, di mana dia nyebutin ada buku yang fenomenal banget dari Agatha Christie. Judulnya? Judulnya And Then There Were None. Nah itu bagus banget. Jadi saya merasa bahwa ternyata bukan saya doang nih yang suka sama Agatha Christie. Banyak juga orang-orang di sekeliling saya yang suka Agatha Christie, sehingga saya semakin berminat membaca Agatha Christie. Itu awal mulanya. Terus semakin ke sana, setiap bulannya setelah saya gajian dari les privat, saya setiap bulannya selalu ke toko buku untuk beli Agatha Christie awalnya. Sampai kemudian saya menemukan, ternyata di Pondok Cina ada toko-toko buku bekas, nggak tahu bajakan, yang ternyata murah ya ternyata buku Agatha Christie di situ. Jadi saya setiap bulannya setelah gajian dari les privat, saya ke sana untuk beli beberapa buku Agatha Christie. Dan sekarang koleksi saya udah lumayan banyak banget. Luar biasa. Hebat Bu Aisyah. Kalau menurut Bu Aisyah, untuk novel-novel Agatha Christie, ya, ini kan ada banyak ya Bu ya. Betul. Pasti Ibu ada beberapa yang paling berkesan, Betul. paling menarik menurut Ibu. Okay. Nah, saya minta nih 3 judul novel Agatha Christie yang mungkin paling berkesan bagi Bu Aisyah. Oke, top 3 ya. Iya, top 3. Oke, kita mulai dari yang ketiga. Sebenarnya saya punya tuh banyak banget ya. Sekarang mungkin udah 50-an buku Agatha Christie. Jadi saya agak lupa-lupa ingat. Cuman yang paling berkesan bagi saya, yang paling saya ingat dulu ya Pak ya. Iya. Itu adalah ini, Sleeping Murder. Oke, ini ketiganya. Iya, kenapa bisa ketiga? Karena sebenarnya buku ini saya khususkan untuk literasi di setiap hari Jumat. Jadi kalau misalnya lagi nemenin anak-anak di kelas, saya juga baca buku, saya bawa buku yang ini. Nah, kenapa berkesan? Karena kan waktu literasi di sekolah dikit ya Pak ya. Yeah. Terus habis itu saya harus ada kegiatan lagi, sehingga kepotong-potong lah untuk membaca ini. Tapi saya kepikiran terus. Jadi kenapa ini berkesan? Karena setelah saya baca awalnya, membuat saya kepikiran itu apa ya lanjutannya. Itu siapa ya kok bisa kayak gitu segala macam. Jadi terus bikin penasaran. Betul, bikin penasaran sampai akhirnya saya luangkan waktu untuk sekali duduk baca sampai habis buku Sleeping Murder ini. Jadi paling menurut saya berkesan ya, ini yang ketiga. Untuk yang kedua, yang berkesan itu yang menurut teman SMP saya waktu di Twitter tadi itu, lo baca ini kata dia gitu. Saya coba akhirnya beli judul itu. Judulnya adalah And Then There Were None. Kalau di bahasa Indonesiain, lalu semuanya lenyap. Itu menarik banget. Menarik kenapa? Karena semuanya benar-benar mati. Jadi kita bingung siapa itu yang bunuh. Itu semuanya mati baru diketahui kemudian. Seperti itu. Jadi kayak menerka-nerka ini semuanya mati loh. Siapa dong akhirnya yang bunuh? Apakah orang luar? Apakah orang dalam? Gitu. Jadi itu benar-benar fenomenal bagi saya dan itu berkesan juga.
Saya jadi penasaran. Wah, coba Pak baca Iya, ya, siap, nanti saya siap. pinjemin. Nah, untuk yang nomor satu ini saya bacanya itu pas di awal-awal saya suka sama Agatha Christie. Nah, saya baca ini seharusnya nggak saya baca duluan, Pak. Kenapa? Karena itu adalah judulnya Curtain atau bahasa Indonesianya Tirai. Nah, itu adalah kasus terakhir dari detektif, bahasa Indonesianya aja ya kita ngomongnya Hercule Poirot. Hercule Poirot ya. Nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya susah. Itu adalah kasus terakhirnya, Pak. Dan itu waktu saya baca, itu tuh membuat saya berdebar-debar, deg-degan banget. Kayak, ya Allah jangan sampai, ya Allah gimana ini, gimana? Itu perasaan saya ketika membaca kasus yang itu. Jadi itu masih menjadi nomor 1 bagi saya tentang kasus Agatha Christie. Jadi judulnya Tirai. Padahal itu harusnya saya bacanya di akhir-akhir karena itu adalah kasus terakhir dari detektif Hercule Poirot itu. Itu top 3 bagi saya, Pak. Oke. Tadi Ibu mengatakan ada detektif Hercule Poirot. Ya, mohon maaf kalau saya salah ejaan. Apakah detektif dalam novel-novel Agatha Christie itu hanya Hercule Poirot? Sejauh yang saya baca, itu saya udah menemukan 2 detektif lain selain Hercule Poirot. Jadi Sobat Owl 32 sebenarnya ejaannya bukan Hercule Poirot ya, itu pakai bahasa Perancis, cuman susah banget nyebutnya, jadi kita sebutnya Hercule Poirot aja. Jadi Hercule Poirot itu adalah detektif yang paling terkenal dari Agatha Christie. Jadi banyak banget kasus-kasus Agatha Christie yang dimana detektifnya adalah Hercule Poirot, termasuk karya-karya Agatha Christie yang difilmkan itu banyak banget yang detektifnya adalah Hercule Poirot. Tapi bukan cuma Hercule Poirot doang yang diciptakan oleh Agatha Christie. Ada juga yang namanya Miss Jane Marple. Nah, kalau Miss Jane Marple itu adalah detektif yang dia punya pendekatan berbeda dari Hercule Poirot. Seperti itu. Nah, terus ada lagi, satu lagi adalah pasangan Tommy Tuppence kalau nggak salah ya. Cuman saya baru baca kasusnya TNT ini, pasangan ini baru satu kasus. Yang biasanya saya baca itu ada dari Hercule Poirot dan Miss Marple. Jadi ada detektifnya banyak. Gitu. Oke. Kenapa Bu Aisyah lebih tertarik di Miss Jane Marple? Oke, saya lebih tertarik di Miss Jane Marple karena pendekatannya Miss Marple. Kalau Hercule Poirot ini kan memang dia itu awalnya adalah detektif. Dan pendekatannya adalah pendekatan ala detektif, di mana dia biasanya bertanya langsung, wawancara langsung ya, kayak investigasi seperti itu ya. Terus menuliskan fakta-fakta apa aja yang ada di lapangan. Itu biasanya gaya dari Hercule Poirot. Kalau saya lebih senang Miss Marple itu karena Miss Marple itu pendekatannya menurut saya lebih humanis. Karena sebenarnya Miss Marple ini bukan detektif. Miss Marple ini adalah perempuan tua yang tinggal di suatu desa. Di mana ketika dia memecahkan kasusnya, biasanya itu dia memperhatikan gerak-gerik dari orang-orang yang ada di kasus tersebut. Oh gitu, menarik. Jadi dia mungkin pakai pendekatan dari bagaimana perilakunya, apa aja sih yang diobrolin oleh lingkungan-lingkungan sekitar, gitu. Itu pendekatan dari Miss Marple. Sehingga saya lebih suka dari Miss Marple ini karena diam-diam ternyata Miss Marple bisa memecahkan kasus dari analisisnya, memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi seperti perspektif orang biasa, betul, ya kan, yang melihat sebuah kasus kemudian mencoba untuk menganalisis, namun dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang detektif. Betul, gitu. Iya. Kayak kita sebagai guru ya. Iya betul banget. Betul. Sebagai guru nih diam-diam kita harus punya bekal juga, bekal detektif untuk menganalisis. Oke, kita lanjut ya Bu Esa ya. Nah ini ada tumpukan beberapa buku Agatha Christie, namun ada cover yang berbeda ya. Ini ada semuanya terbitan Gramedia, namun covernya beda-beda. Mohon maaf ini saya juga tidak tahu ini adalah cover tahun berapa, tapi saya ketahui adalah ini yang cover terakhir ya, yang terbaru. Menurut Bu Aisyah dari ketiga cover ini ya, 1, 2, 3, mana yang menurut Bu Aisyah itu paling Bu Aisyah suka ya, paling berkesan?
Ya, dan mungkin ada alasannya tertentu kenapa suka dengan cover itu. Iya, oke. Jadi awal mula pertama saya beli buku Agatha Christie itu yang ini covernya. Terus kemudian sebenarnya ada lagi Pak, ini belum Ada lengkap. lagi. Iya, Iya, ada lagi yang dia tuh warnanya warna-warna pastel. Nanti mungkin bisa yang ngeliat. yang hanya bentuk satu benda saja gitu ya. Iya, Misalnya saya iya. ingatnya kalau nggak kayak salah, kayak gini. Iya. Cuman sebenarnya dia warnanya pastel. Iya. Cuman pinggirannya itu dia ada Putih list juga pinggiran. ya, ada agak-agak, tapi Agak-agak buram sih ya. iya, maksudnya Cuman satu warna atau dua warna iya, aja, betul. nggak banyak warna. Setahu saya kalau ini buku pembunuhan terpendam, ini gambarnya ular. Ular ngelingker gitu warna krem. Saya nggak Coklat inget kalau sih, karena saya belinya model yang ini. Iya. Mungkin nanti bisa dilihat sisipannya di koleksi saya. Tring. Ada juga yang warna-warna pastel sebenarnya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka sama kertasnya ya Pak ya. Kertasnya tuh yang kayak gini. Jadi kayak buku-buku lama, terus wangi-wangi. Wangi-wangi kertas gitu. Seneng saya sama wangi-wangi kertas. Jadi kalau dari kertasnya, kertas dalamnya, sebenarnya saya suka dari buku-buku yang cetakan lama banget ini. Nah, untuk covernya sendiri, sebenarnya saya lebih suka yang kayak gini. Kenapa yang kayak gini? Ini ada alasannya. Alasannya adalah pada pinggir di sininya Pak, kalau Bapak lihat. Jadi kan tadi saya bilang kalau detektifnya Agatha itu ada banyak ya Pak ya. Nah, setiap detektif Agatha dalam cover ini dia tuh punya ikonnya sendiri. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya Poirot dia ada kasus ada identiknya dengan topi. Nah, kalau Marple ini ada lagi nggak? Ini nggak ada, ini adanya koleksi selain dari itu ya, ini gambarnya teka-teki, puzzle gitu ya, puzzle. Nah kalau misalnya Miss Marple biasanya rajutan, bener rajut. Jadi saya suka sama cover ini karena cover ini punya icon daripada detektifnya yang di dalam novel yang tersebut. Di dalam novel tersebut. Jadinya kayak menurut saya lucu banget. Sama gambarnya sih, gambarnya kalau saya lebih senang sama cover ini juga karena gambar covernya. Kalau ini menurut saya lebih apa ya? Mungkin kalau orang seni baru ngerti gitu kali ya. Kalau yang ini karena saya seneng yang rame gitu gambarnya, jadi saya seneng sama cover-cover yang dari sini gitu untuk cover ini. Gitu. Oke, sip. Sekarang kita masuk nih kepada bincang buku kita hari ini, yaitu adalah Agatha Christie yang berjudul Sleeping Murder atau di bahasa Indonesia kan Pembunuhan Terpendam. Nah ini bukunya. Betul. Boleh nih Ibu cerita sekilas ya apa sih isi buku ini? Oke. Isi dari Sleeping Murder ya, Pembunuhan Terpendam. Ini sebenarnya agak judulnya sesuai dengan isi dari cerita dari Sleeping Murder. Jadi ceritanya itu ada sepasang suami istri. Istrinya namanya Gwenda, kalau suaminya namanya Giles. Mungkin bahasa Inggrisnya Giles kali ya. Nggak tahu deh. Giles aja kita nyebutnya Giles. Nah, sepasang suami istri ini mereka pengen mencari rumah. Nah, dicarilah rumah di Inggris ya, dicari rumah di Inggris. Terus ternyata Gwenda ini tertarik sama salah satu rumah. Ini nih kayaknya rumahnya nih cocok nih. Bagus nih. Akhirnya mereka pilih rumah itu dan kemudian mereka tinggal di situ. Nah, tapi saat mereka tinggal di situ, Gwenda ini akhirnya jadi kayak punya apa tuh? Deja vu. Iya, deja vu. Kayak kok dia ngelihat kayak pernah ada kejadian kayak pernah di situ iya, gitu. Iya. Kayak dia ngerasa kok kayaknya pernah ada kejadian ini di sini ya. Kok kayaknya wallpaper ini pernah saya lihat ya. Kok kayaknya taman itu ada tangganya, kok saya tahu ya seluk-beluk rumah ini gitu. Jadi tiba-tiba si Gwenda itu ngerasa familiar banget dengan rumah itu. Dia familiar banget dengan rumah itu, akhirnya dia cari tahu kenapa kok dia bisa familiar dengan rumah itu. Nah, bukan cuman hanya familiar dengan rumah itu, tapi dia juga familiar dengan kejadian yang ada di rumah itu. Di mana di kejadian itu dia melihat tragedi pembunuhan di situ. Nah, akhirnya dia mencari tahulah apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sih saya ingat kejadian-kejadian ini? Akhirnya dia cari tahu. Nah, saat lagi proses mencari tahu itu, dia bertemulah dengan Miss Marple. Jadi detektif di sini itu adalah
Miss Marple. Jadi mereka bertiga nanti menjadi tokoh utama dalam buku ini untuk menyelidiki kasus yang ada di ingatan Gwenda ini. Nah, kasusnya itu udah belasan tahun yang lalu. Jadi 18 tahun yang lalu. Di mana berarti itu kejadian ketika Gwendanya itu masih kecil. Nah, jadi makanya judulnya pembunuhan terpendam, karena itu pembunuhan yang udah lama terkubur. Akhirnya bangkit lagi karena Gwendanya ingat. Gitu. Dan itu mungkin ingatannya hanya sepotong-sepotong ya Bu ya? Iya, Karena betul. Biasanya kalau ingatan anak-anak kecil itu, apalagi yang mungkin ini di sini saya bisa memperkirakan mungkin Gwendanya saat itu usianya masih balita. Iya, masih balita, masih di Iya. bawah 5 tahun itu kan ingatannya masih sepotong-sepotong gitu, nggak bisa utuh, nggak seperti kita orang dewasa, kita masih utuh ingatan kita. Namun kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu mereka ingat, namun mungkin makin sepotong-potong, misalkan ingat corak apa, rumahnya apa gitu kali ya, seperti itu. Oh, yang saya juga baca, oh dia ingat ini dulunya pintu, sekarang jadi tembok gitu. Iya. Nah, terus kemudian saat lagi mencari tahu kasusnya ini, dia bertemulah dengan tokoh-tokoh mencurigakan. Ya kayak novel detektif pada umumnya ya. Akhirnya bertemu dengan tokoh-tokoh yang akan jadi suspeknya nih. Kira-kira siapa pembunuhnya. Jadi yang terbunuh itu yang dilihat pada ingatannya Gwenda itu adalah ibu tirinya, namanya Helen. Di mana Helen ini setelah diselidiki kasusnya ternyata punya mantan. Kalau tidak salah di buku ini ada 3 mantannya Helen. Ada yang namanya Walter Van, ada juga yang namanya Jackie Affleck, sama ada juga yang namanya Richard Erskine. Nah, itu adalah tokoh-tokoh mantan. Nah, di mana selain mantan-mantan itu sendiri, ada juga kakaknya Helen atau kakaknya ibu tirinya dari Gwenda. Berarti itu omnya ya, omnya Gwenda. Jadi kasus-kasus yang suspek itu ada 4. Ada 3 mantannya Helen atau ibu tirinya, yang dimana Helen itu adalah korbannya, dan juga ada kakak dari Helen atau itu adalah omnya dari Gwenda. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang harus kita pecahkan, kira-kira siapa nih yang membunuh Helen dari keempat tokoh tersebut. Nah, jadi kalau mau tahu baca buku ini. Nah, tapi ternyata Pak Andika, selain kita ngebahas pembunuhan yang udah lampau, dalam prosesnya kita mencari siapa pembunuhnya, terjadi juga pembunuhan. Lily. Iya, jadi selain ada pembunuhan yang lalu, yang dalam ingatan Gwenda, yang nggak tahu tuh sebenarnya benar atau khayalan doang, ternyata dalam kasusnya menemukan siapa pembunuh itu, ada pembunuhan baru, yaitu pembunuhan terhadap Lily. Nah, siapa tuh yang membunuhnya? Apakah orang yang sama seperti saat 18 tahun yang lalu yang membunuh Helen atau orang yang berbeda? Nah, itu silakan kalau kalian penasaran baca buku Sleeping Murder ini. Oke, luar biasa. Ya, Sobat Awal 32, ya ini buku sepertinya mengajak kita untuk berpikir, ya menganalisis layaknya seorang detektif. Ya, oke, ini luar biasa. Bu, ini kan Ibu guru fisika ya. Nah, menurut Ibu apakah dalam keseharian Ibu sebagai guru ya mengajar di kelas atau mungkin kehidupan Ibu sehari-hari di rumah ya, ini apakah analisis-analisis detektif dalam Agatha Christie itu juga Ibu temukan dalam kehidupan Ibu sehari-hari, Ibu di rumah atau mungkin juga ketika di kelas mengajar? Ya, sebenarnya apa yang kita baca itu akan mempengaruhi pola pikir kita ya Pak ya. Jadi pola pikir kita apa yang kita baca. Nah nih muter-muter. Nah jadi karena saya udah banyak mengkoleksi buku Agatha Christie dan saya juga membacanya, ini banyak banget mempengaruhi saya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tadi saya suka dengan Miss Marple? Itu karena ternyata itu membantu saya menjadi seorang guru. Dimana Miss Marple ini kan pendekatannya ketika dia melihat suatu kasus, dia itu melihat sekeliling, lingkungan sekitar, dia memperhatikan orang ini ngomongin apa ya, orang ini gerak-geriknya seperti apa ya, bagaimana kesehariannya ya. Terus kemudian dia juga akan menemukan pola apa yang terjadi pada lingkungan yang udah pernah dia ketahui. Misalnya di desanya, oh ini mirip nih polanya, jadi kayak analogi. Iya. Jadi Miss Marple ini sering banget menganalogikan kasus yang dia temukan dengan
yang terjadi di desanya dia. Nah itu membantu saya untuk, oh iya ya kalau misalnya menghadapi murid, kenapa ya kok tiba-tiba dia menguap gitu. Iya, Oh kenapa ya dia nggak mau ngerjain soal iya. fisika Iya, gitu. bisa. Jadi saya tuh bisa ngelihat, oh ternyata dia lelah nih, oh Iya. ternyata dia ngobrol nih sama temennya, dia bilang dia habis misalnya gue habis kerja nih kayak gitu. Jadi dari situ saya belajar untuk menjadi seperti Miss Marple, untuk Luar biasa. melihat lingkungan sekitar. Cuman karena yang saya baca bukan Miss Marple aja, ada Hercule Poirotnya juga. Jadi saya juga sedikit banyak belajar dari Hercule Poirot. Dimana kalau Hercule Poirot itu kan dia orang yang sangat logis ya Pak ya. Iya. Melihat sesuatu dia nggak mau dari tebak-tebakan aja, tapi apa yang terjadi, gimana di lapangannya. Nah itu juga membantu saya untuk belajar di fisika. Dimana kalau di fisika itu kan ilmiah, Iya. ilmu yang ilmiah. Kalau Yang saya bisa lagi dibuktikan secara empiris. betul yang Iya. bisa dibuktikan. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama anak-anak murid, misalnya lagi eksperimen nih, Bu ini kok lampunya nggak nyala ya Bu ya? Ini lampunya pasti ini rusak nih Bu, rusak gitu. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa coba kita cek dulu apakah kawatnya atau kabelnya sudah tersambung, apakah positif negatifnya sudah pas. Jadi dari Hercule Poirot ini saya belajar untuk bersikap logis, dan itu saya tanamkan juga kepada murid biar nggak ujuk-ujuk langsung kepada kesimpulan. Ada loh tahapan-tahapannya sampai kita bisa menyimpulkan suatu masalah gitu. Dan karena ini cerita detektif, cerita yang ada masalah kemudian menyelesaikan masalah, itu cocok banget sama pembelajaran saya di mana modelnya itu model problem based learning. Oh iya, problem Jadi based learning. kalau pengen fisika itu menarik, sajikan aja dulu masalah, setelah itu baru kita mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Luar biasa Mbak Isa, hebat ya, menggunakan analisis dari buku yang dibaca untuk pembelajaran di kelas ini, luar biasa sekali. Kita sudah sampai di penghujung acara bincang buku nih. Bu Aisyah, apakah Bu Aisyah merekomendasikan buku Agatha Christie ini untuk ada di perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta? Oke, kalau menurut saya pribadi, saya merekomendasikan. Kenapa? Karena walaupun ini disebutnya novel dewasa ya Pak ya, saya merasa bahwa anak-anak SMA kan udah masuk remaja peralihan dewasa. Jadi cocok sih untuk membaca buku-buku seperti ini. Terus ini kan novel terjemahan. Dimana novel terjemahan itu berarti gaya bahasanya kan gaya bahasa orang luar gitu, bukan bahasa Indonesia. Biar anak-anak SMA itu juga wawasannya terbuka, ini loh bagaimana caranya orang luar itu menulis sastra atau menulis sebuah alur cerita, menulis sebuah buku yang berbeda jauh dari gaya menulisnya orang-orang Indonesia. Nah terus karena ini novel terjemahan, sebenarnya dari buku-buku ini saya tuh banyak nemuin kata-kata yang dia itu sebenarnya jarang kita sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya kata-kata itu yang betul gitu. Contohnya kayak misalnya di buku terjemahan ini ada kayak hemat saya, seperti Pak Sujoko dulu kalau ngomong hemat saya. Dulu saya nggak ngerti kenapa nyebutnya hemat saya gitu. Terus dalam buku ini juga dituliskan hemat saya. Jadi menurut saya kalau kita membaca buku Agatha Christie karena dia buku terjemahan, jadi otomatis dia akan menggunakan bahasa-bahasa baku, sehingga kita juga bisa jadinya belajar menambah kosakata-kosakata yang tidak umum kita gunakan sehari-hari, tapi ternyata ada loh bahasa Indonesia ngomongnya kayak begini gitu. Kalau ada rating 1 sampai 10, berapa rating yang Ibu berikan kepada buku Pembunuhan Terpendam ini? Kalau rating di Sleeping Murder ini, saya mungkin kasih ratingnya 8 kali ya. Karena saya suka sama detektifnya, Miss Marple. Terus kemudian kalau anak SMA baca ini, dan dia daya analisisnya kuat, mungkin sebelum habis buku ini, kalian udah bisa menebak siapa pembunuhnya. Jadi mengasah daya analisisnya, terus kemudian nggak begitu berat gitu untuk menganalisis siapa pembunuhnya. Jadi saya rekomendasiin 8 untuk dibaca oleh Sobat Owl 32. Baik, Sobat Owl 32, kita sudah menyelesaikan bincang buku bersama Bu Aisyah. Ini luar biasa bincang buku kita hari ini ya, karena kita bisa berkesempatan bertemu langsung dengan peminat dari buku-buku novel detektif Agatha Christie.
Sampai ketemu lagi di bincang buku selanjutnya. Terima kasih dari saya, Andika Restu. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi.